Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam ditambah paling cerewet di media sosial. Kecepatan jari untuk like, komen, dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi yang disajikan belum tentu benar. Ujungnya masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoaks. Lantas bagaimana faktanya menurut warga? Baca sama sekali enggak, cuma kalau lihat video online, berita online sering, tapi di YouTube Mbak, karena kan kegiatan ibu hanya pekerja rumah tangga, jadi waktunya pun terbatas. Karena dengan kita membaca, nggak harus buku juga, kita tuh juga mendapatkan banyak informasi baru gitu. Karena kan kadang orang Indonesia tuh cuma baca dari headernya doang, jadi kayak baca yang penting aja di awalnya yang kelihatan. Mereka nggak mau baca isi beritanya atau isi bukunya gitu. Sesuatu itu tanpa ada wawasan yang cerdas itu pasti akan menimbulkan fitnah atau hoax. Tong kosong nyaring bunyinya, otak kosong cuma jago di medsos saja. Ya, peribahasa tersebut sepertinya cocok ya diubah seperti itu kalau kita lihat kehidupan masyarakat Indonesia zaman sekarang yang malas membaca tapi cerewet di media sosial. Setidaknya itulah yang ditulis di laman Kominfo. Artikel ini memuat hasil penelitian Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO, yang menunjukkan minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Yang artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Mirisnya meski minat baca rendah, riset We Are Social dan Meltwater bertajuk Digital 2023 per Januari 2023 mengungkap rata-rata warga plus 62 berseluncur di internet selama 7 jam 42 menit dalam sehari. Dan dari durasi tersebut 3 jam 18 menit sehari digunakan untuk membuka media sosial. Dan hasil riset Semiocast, sebuah lembaga independen di Paris, menyatakan warga Jakarta dan Bandung menempati posisi ke-5 dan ke-6 daftar pengguna Twitter atau X paling aktif di dunia. Peringkat 1-4 dipegang warga Tokyo, London, New York, dan Sao Paulo. Malas membaca tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam ditambah paling cepat beropini di media sosial membuat masyarakat kita jadi sasaran empuk provokasi dan hoaks. Dari sudut sejarah, masyarakat Indonesia terbentuk dengan tradisi yang cukup kuat diwariskan secara lisan, seperti dongeng atau cerita rakyat. Saat dunia berkembang dari tradisi lisan ke tulisan, masyarakat kita mengalami kecanggungan kebudayaan. Dan semakin canggung saat dunia berubah ke tradisi media, dan bahkan kini berada pada tradisi digital. Literasi kita belum begitu baik, maka orang lebih suka mendengar daripada membaca. Apalagi sekarang sudah ada media televisi, orang lebih suka menonton. Apalagi sekarang sudah ada teknologi digital, orang lebih suka mengarah ke sana ketimbang membaca atau menulis. Sehingga kita semacam menjadi objek penderita dari perubahan tradisi-tradisi itu loh. Membaca kini tak hanya terbatas pada buku konvensional, melainkan bisa juga membaca secara daring, baik buku elektronik maupun jurnal-jurnal atau hasil riset di berbagai platform terpercaya. Dengan membaca, kita bisa memperkaya pengetahuan sekaligus mengasah keterampilan untuk mampu berpikir kritis, memilah informasi. Informasi di media sosial, podcast, YouTube tidak sebanding dengan buku. Karena di internet semua orang bisa membuat konten dan berpendapat dengan bebas, sehingga informasi yang tertuang belum tentu valid, alias hoaks atau bahkan beresiko menimbulkan provokasi. Ya, kita mengerti, paham, kemudian juga mencari sumber yang bisa dipercaya terkait dengan informasi itu. Jadi artinya tidak hanya yang ada di tangan, tapi juga kira-kira ini dari siapa. Curiga itu bagian dari sikap ilmiah. Jadi tidak hanya menerima saja tapi juga kritis.
Menumbuhkan minat baca adalah tahap awal kita agar lebih melek dan dewasa memahami permasalahan. Karenanya, penting untuk mengajarkan anak terbiasa membaca sejak dini dengan menyediakan bacaan di rumah. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.